Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Meraki, kembali lagi di podcast Meraki. Bersama saya Fajrina Ramadhani, bisa dipanggil Ina. Teman-teman Meraki, tahu nggak sih pada hari Senin dan hari Jumat kemarin kita sudah melaksanakan debat pemilihan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS tahun 2026. Nah, saat ini Ina sudah bersama salah satu calon kandidat ketua OSIS tahun 2026 dengan Puja. Halo Puja. Halo kakak. Gimana nih kabar Puja hari ini? Alhamdulillah baik. Wah, senang banget sih bisa ngobrol bareng Puja hari ini. Biar teman-teman Meraki lebih kenal dengan Puja, boleh dong memperkenalkan singkat tentang diri Puja. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Sri Puja Yausya, bisa dipanggil Puja dari fase F2. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan aja ya Puja. Sebagai calon pemimpin, jika ada event-event besar seperti Semansa Cup, perpisahan, dan pentas seni, gimana sih tanggapan Puja jika memiliki pendapat yang berbeda antara Puja sendiri dengan anggota Puja sendiri? Seperti yang kita ketahui ya kak ya, dalam sebuah tim keperbedaan pendapat itu suatu hal yang wajar kita temui kak. Nah kalau bagi Puja, kita harus dengerin dulu ide dan pendapat dari orang lain. Karena terkadang perbedaan ide itu justru bisa saling melengkapi gitu kak. Nah baru setelah itu kita bisa ajak untuk ngobrol bareng, untuk nemuin titik tengahnya gitu. Tapi kalau seandainya belum nemu, kita bisa lakukan voting agar kesepakatan yang kita ambil itu bisa diterima secara adil dan semua pihak itu dapat andil untuk hal itu gitu kak. Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Kalau Puja bisa ngajak salah satu tokoh terkenal nih dan bisa ngasih motivasi buat siswa-siswi SMA Negeri 11 Padang, siapa sih tokoh terkenal yang akan Puja pilih gitu? Kalau Puja dikasih kesempatan nih kak untuk mengundang salah satu motivator dari luar ke SMA Negeri 11 Padang, Puja bakalan milih Farhan Jijima kak. Karena Farhan Jijima itu sosok yang keren banget bagi Puja untuk dijadiin inspirator atau motivator kak. Dia ini lulusan teknik sipil ITB dan itu kan keren banget kan kak. Dan bagi Puja yang buat kagum itu bukan hanya sekedar gelar atau kampusnya aja. Yang bikin lebih amazed itu adalah catatan perjalanan pendidikan Farhan Jijima ini kak. Dia ini seorang siswa akselerasi kak. Kakak bayangin dia aja SD cuma 1 tahun. SD cuma 1 tahun, kalau SMP dia nggak ngerasain SMP karena akselerasi juga. Nah kalau SMA itu dia normal 3 tahun di SMA. Nah bagi Puja yang bisa diteladani dari seorang Farhan ini bukan hanya sekedar kecerdasan atau kepintaran dia aja. Dia itu orang yang konsisten, orang yang ambisius dalam hal yang positif gitu ya kak. Dan dia itu juga orang yang semangat belajarnya tinggi, cita-cita dia tuh tinggi kak. Dan dia itu juga orang yang teratur banget. Dalam keseharian dia tuh udah punya plan-plan jadwal yang apa yang akan dia lakukan gitu. Bahkan sesederhana dia lunch aja sama orang tuanya itu udah dia plan dengan baik kak. Udah ada jadwalnya, udah struktur dengan baik gitu. Dia itu bisa memanfaatkan waktu yang sedikit itu dengan mengisi produktivitas dia gitu loh kak. Dan menurut Puja, sosok Farhan ini tuh bisa banget untuk memotivasi banyak orang untuk menjadikan orang itu lebih semangat lagi, lebih yakin sama diri sendiri dan lebih berani untuk ngejar mimpi mereka gitu kak. Wah, keren sih. Mungkin kalau kita bisa ngundang Kak Farhan Jijima ke SMA kita, pasti bakal ramai sekolah kita itu kan. Oke, pertanyaan ketiga ini sedikit serius ya Puja. Jika Puja merasa gagal dalam memimpin suatu organisasi ini, gimana sih cara Puja untuk bangkit dari kegagalan Puja tersebut? Mungkin Puja belajar dari pengalaman Puja ya kak ya. Waktu Puja di MTSN dulu, waktu jadi kakak gugus pada saat MPLS, Puja pernah merasa gagal dalam hal itu gitu kak. Awalnya Puja ngira jadi kakak gugus tuh gampang banget, kayak kita tinggal ngurusin, ngasih perintah gitu, ngasih instruksi, udah selesai beres gitu. Tapi ternyata hal itu nggak semudah yang Puja kira. Setiap adik gugus itu punya karakternya masing-masing. Dia ada yang aktif banget, ada yang cuek banget, dan ada juga yang masih butuh waktu untuk beradaptasi dengan suasana gitu. Nah sehingga Puja melupakan hal itu dulu kak, sehingga koordinator Puja itu berantakan, ada yang telat masuk dalam sebuah acara gitu. Jadi
berantakan acara MPLS itu karena koordinator yang Puja lakukan gitu. Nah, tapi setelah itu Puja belajar untuk mengubah cara pendekatan Puja dengan adik gugus itu. Puja belajar untuk berbicara dengan lebih santai seperti seorang teman, dan juga tidak hanya mengasih instruksi, Puja juga mendampingi adik gugus itu gitu. Karena sebagai seorang pemimpin, yang dinilai itu bukan seberapa banyak orang yang bisa kita atur, tapi juga seberapa bisa kita untuk mengerti orang lain gitu kan. Oke, gitu kan. Oke, kita lanjut pertanyaan keempat. Seperti yang Puja tahu ya, kegiatan OSIS itu kan pasti padat gitu kan. Dan juga Puja mungkin belajar di kelas yang lebih penting daripada kegiatan OSIS. Nah, gimana sih cara Puja untuk membagi waktu antara kegiatan OSIS dengan kegiatan belajar agar tidak keteteran gitu? Kalau dalam hal ini, Puja memanage waktu itu berdasarkan prioritasnya, Kak. Jadi kalau seandainya dalam pelajaran Puja lebih dibutuhkan lebih prioritas hal itu, memang benar-benar tidak bisa ditinggalkan, maka Puja lebih memilih untuk pelajaran dulu, baru nanti mengerjakan tanggung jawab Puja di organisasi. Begitupun juga dengan sebaliknya, Kak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya Puja ya. Jika Puja dikasih 1 hari menjadi kepala sekolah nih, apa hal pertama yang akan Puja lakukan sebagai kepala sekolah? Kalau Puja dikasih satu kesempatan untuk bisa jadi kepala sekolah ya Kak ya, Puja punya satu program, itu namanya jam santai sekolah. Jadi gini, di hari terakhir kita sekolah, itu di hari Jumat, 1 jam pelajaran terakhir itu bisa kita gunain untuk kosong dari pelajaran-pelajaran kita selama ini gitu Kak. Tapi dalam hal ini kita bukan berarti leha-leha. Jam kosong ini itu kita isi dengan sesuatu yang ringan tapi seru Kak. Contohnya itu kayak main games di lapangan gitu, ngobrol sama guru, sama teman, terus juga bisa nonton-nonton video motivasi, dengerin musik bersama gitu, sehingga kita bisa recharge energi di hari terakhir kita sekolah gitu Kak. Dan juga ini tuh bisa membuat kedekatan dan juga kehangatan di sekolah itu sendiri, karena bagi Puja sekolah itu tidak harus selalu serius, ada waktu dimana kita santai gitu Kak. Dan waktu-waktu santai itu terkadang juga sering munculnya ide-ide pada saat waktu itu gitu Kak. Oke, bagus sih. Mungkin untuk pertanyaan terakhir, sebelum kita tutup obrolan kita ya Puja ya, kan setiap kandidat calon itu pasti punya moto kampanye sendiri. Coba dong berikan moto kampanye Puja kepada penonton podcast kita hari ini. Halo teman-teman, besok di pemilu besok I'm waiting for you guys, and don't forget to choose us 02, 2 langkah pasti, bawa perubahan penuh aksi. Wah, keren banget sih. Semoga sukses ya buat kampanye. Amin, Puja. terima kasih Kakak. Dan kepada seluruh siswa, berikan pilihan terbaik kamu. Dan terima kasih sudah menonton podcast kita hari ini. Aku Fajrina Ramadhani pamit undur diri, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.